Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Sumberjo, hari ini alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan PMO level sekolah. Bapak Ibu, kegiatan PMO ini rutin kita lakukan ya, terutama untuk sekolah penggerak tentunya. Namun biasanya kegiatan PMO ini diselenggarakan atau didampingi oleh fasilitator sekolah. Ya, kalau di tahun pertama sekolah penggerak itu pelatih ahli, di tahun kedua berubah fungsi menjadi fasilitator. Nah, namun di tahun ketiga ini untuk kegiatan PMO sudah diserahkan ke sekolah masing-masing. Ya, tujuannya supaya sekolah itu bisa berjalan mandiri. Ya, jadi untuk PMO ini yang menyelenggarakan adalah kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, seyogyanya kegiatan PMO ini didampingi oleh pengawas sekolah juga. Jadi pengawas sekolah ini menjadi peserta PMO seharusnya. Namun karena pengawas sekolah kita yaitu Ibu Sariem itu beliau sudah memasuki masa purna atau pensiun. Jadi untuk hal ini kita berjalan sendiri walaupun tanpa pengawas. Insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita sudah memasuki tahun ketiga kurikulum merdeka. Ya, meskipun kita ketahui bahwa ada beberapa guru yang baru menginjakkan kakinya di tahun kedua kurikulum merdeka ini. Bahkan ada yang baru saja beberapa hari untuk mengikuti implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini ya. Namun meskipun demikian ya, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sudah berupaya mengikuti konsep Merdeka Belajar dan juga mengimplementasikan dalam pembelajarannya di kelas masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut nih Bapak Ibu, coba kita mengingat kembali bersama-sama. Apa sih itu kurikulum merdeka? Ya, mungkin salah satu Bapak Ibu ingin biar agak panas dikit nih, biar kita kembali lagi refresh juga ya. Apa sih itu kurikulum merdeka? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau apa ciri-ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Bapak Ibu guru sudah pernah mengikuti pelatihannya, apa itu implementasi kurikulum merdeka seperti apa, pembelajaran yang berpusat peserta didik itu seperti apa. Nah, sekarang ciri-cirinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu apa? Pembelajaran yang keras Ibu. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu guru, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini menjadi tanda tanya lagi nih, pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang seperti apa Bapak Ibu? Ya, jadi kita gimana Bu Ria? Ada tahapannya. Ada tahapannya. Bagaimana tahapannya Bu? Ya, pertama melakukan apa itu namanya asesmen. Bu yang keras Bu. Yang pertama yaitu melakukan asesmen. Ya, yang pertama asesmen. Kemudian Ada kelompok-kelompok belajar. gimana Bu ya? Itu kita jadikan satu kelompok belajar yang beragam. Menjadikan satu kelompok belajar yang beragam. Sesuai dengan
Kemudian Bu, ada lagi Bu? Dengan tingkatan latihan juga kompetensi, tingkatan kompetensi yang harus dicapai juga kita sesuaikan dengan kelompok. Ya, menyesuaikan capaiannya sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan siswa gitu ya Bu ya. Mungkin itu ada lagi Bapak Ibu selain Bu Ria dan Bu Fika, Pak Suhardi. Baik Bapak Ibu, saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sudah mengimplementasikan ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di kelas. Namun mungkin agak malu-malu untuk menyampaikan atau bingung mau menyampaikannya bagaimana seperti itu. Baik, kita ulangi lagi tadi dari kawan-kawan ya, bagaimana ciri-ciri pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, yang pertama yaitu diawali dengan assessment. Kemudian dari hasil asesmen itu menjadikan satu kelompok belajar sesuai dengan hasil asesmen itu tadi. Kemudian menentukan capaian sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Ya, itu ciri-ciri pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin coba Bapak Ibu menceritakan, ya, masing-masing guru menceritakan bagaimana implementasi pembelajaran yang berdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik di kelas yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Satu contoh saja. Nanti berurutan, silakan. Mungkin diawali dari siapa yang mau mengawali ini, Bapak Ibu, silakan. Dari yang paling belakang boleh, yang paling depan juga boleh. Pertama, saya pertama Pak. anak itu digolongkan atau dikelompokkan antara anak yang berprestasi dan anak yang kurang mampu, artinya kurang berprestasi. Yang kedua kalinya yaitu dikelompokkan lagi anak yang positif, artinya aktif, nakal, dan mereka yang diam saja selalu dikelompokkan. Dan nanti setelah itu akhir dari pelajaran tersebut nanti disamakan atau minggu yang kedua kalinya kita sama ratakan antara yang baik dan yang buruk. Itu bagaimana caranya? Itu dari saya. Bapak pernah kan ya Pak ya coba menerapkan itu di kelas ya Pak ya. Coba bisa menceritakan Pak di pembelajaran apa mungkin Pak, di topik pembelajaran apa gitu. Ya, saya pernah mempelajari yaitu kategori dalam saya bidang studi olahraga, khususnya di bidang studi olahraga ini anak-anak itu maunya semua itu maunya Pak hari ini pasti, besok pasti terus. Nah ini loh, saya tuh bingungnya ke situ tuh untuk menggolongkan supaya anak itu artinya pandai dengan yang lainnya bagaimana. Bahkan yang setuju pasti itu 98%, yang 2% enggak. Nah itu. Nah, saya golongkan minggu depan lagi anak yang enggak berprestasi tersebut, apa kamu minta olahraga hari ini? Nah, saya tanya, saya mintanya itu Pak, yaitu senam lantai. Yang lainnya enggak setuju. Nah, ini saya bingungnya ke situ itu. Makanya saya golongkan ini saya belum berhasil masalah olahraga tersebut, artinya golongan per individu anak itu akan saya satukan itu kurang dari saya. Tapi Bapak sudah berupaya memfasilitasinya ya Pak ya. Meskipun Ya. anak ini senangnya kasti ya Bapak berupaya untuk Ya. memfasilitasi anak-anak untuk belajar olahraga kasti. Kemudian senam lantai Bapak juga sudah berusaha memfasilitasi. Artinya sebenarnya Bapak sih secara tidak langsung sudah berpusat pada peserta didik juga nih Pak. Karena Bapak sudah memfasilitasi anak-anak belajar sesuai dengan kemauannya. Gitu ya Pak Hardi ya. Terima kasih Pak Suwardi. Bapak Ibu guru yang lain silahkan. Ya Bu Ria Kartika, silahkan Bu Ria. Yang pertama yaitu dilakukan asesmen. Dari hasil
10 sampai 80, 80 sampai 100 itu kelompok 1. Sedangkan 60 sampai 70 sampai 60 itu kelompok 2, terus 50 ke bawah itu kelompok 3. Jadi berdasarkan kemampuan siswa dengan kriteria nilai. Kemudian pada soal matematika yang sudah saya kasih, soal korogatif itu yang tinggi, kemampuan tinggi itu saya kasih soal 15, yang sedang 10, kemudian yang rendah itu 5, yang kemampuan rendah. Tapi yang kemampuan rendah itu walaupun dikasih soal 5 tetap belakangan Bu, berarti masih perlu bimbingan. Harus kelas S Bedanya seperti itu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ada lagi Bu ya, tambahannya lagi? Sudah cukup. Terima kasih Bu Ria yang sudah berupaya menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya di kelas. Yang lain Bapak Ibu? Bu Vika, silakan Bu Vika. Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang pernah saya terapkan di kelas itu kemarin saya mulai dari asesmen dulu dengan siswa untuk mengenal dan ternyata di situ untuk siswa yang sudah benar-benar hafal itu hanya sekitar 7 anak, maksudnya sudah bisa merangkai sampai jadi kata. Kemudian yang sekitar 16 anak itu sudah kenal huruf semua, cuma dalam segi membacanya masih belum lancar. Kemudian untuk yang sisanya itu memang belum mengenal huruf, mungkin hanya kenal 5 huruf atau 10 huruf. Nah, jadi ketika pembelajaran bahasa Indonesia itu untuk yang sudah mengenal semua huruf dan bisa membaca, saya berikan sebuah kalimat yang agak panjang. Kemudian untuk yang kelas menengah tadi saya jadikan 2 kelompok. Kemudian saya berikan satu kata yang terdiri dari 3 suku kata. Kemudian yang kelas bawah itu saya beri 2 suku kata. Jadi mereka belajar membaca dengan kata yang dipisah per suku kata. Jadi misalnya ku reda, baca kemudian menuliskannya di itu untuk cara saya memfasilitasi anak untuk mengenal lebih jauh tentang huruf. Ya, cukup Bu Vika. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan cerita penerapan implementasi pembelajaran berpusat pada siswa di kelas atau pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang lain? Pak Dwi senyum aja nih Pak Dwi. Jadi kita sambil mendengarkan cerita tadi sambil ini ya Mas Dwi, ada gambarannya ya. Ada gambarannya apa sih, bagaimana sih itu ciri-ciri pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Yang lain Bapak Ibu? Sudah ada Pak Suhardi, sudah ada Bu Ria, sudah ada Bu Vika, Bu Suryo. Kalau saya walaupun sudah dikelompokkan yang bisa ataupun yang belum, tapi PR saya itu satu, si kami itu loh, si Rizka itu, karena diikutkan kelompok sini nggak mau teman-temannya, karena dia diajak ini nggak bisa. Oh iya, berarti PR saya itu sosialisasinya ya, dia masih ini ya. temennya nggak mau, kamu tuh disuruh ini nggak bisa, ini nggak bisa itu. Kalau saya sih. Jadi itu salah satu masalah sosial yang harus dihadapi juga ya Bu Sulium di kelas 2 ya. Iya. Ya, itu nanti coba kita pecahkan bersama juga itu Bu Sulium ya. Artinya Bu Sulium sudah ini ya, sudah asesmen ya anak-anak Iya. sebenarnya ya. Tapi temen-temennya kalau di kelompok itu masuk, Nggak mau. temennya nggak mau. Temennya nggak mau dan dia juga nggak mau. Iya, dia mau Bu, Oh, dia dia mau. mau, tapi temennya yang nggak mau. Oh gitu. Karena dia nggak bisa, bisanya cuma nyontoh aja. Ah, iya. Baik, terima kasih Bu Sulium. Yang lain? Kalaupun belum seperti teman-teman yang lain, mungkin kan pasti teman-teman sudah, Bapak Ibu sudah berusaha nih. Ini loh Bu, kalau saya seperti ini gitu. Untuk mengungkapnya yang ini lagi sih. Oh lagi nyusun, Iya. lagi menyusun kata-kata nih Pak Dwi. Ya, anu Bu,
dalam tahap proses berarti ya Bu ya. Oke, Bu Purwati. Kalau saya di kelas 3 yaitu masih dalam mengelompokkan anak-anak yang lebih cepat tanggap sama yang lebih lambat tanggapannya. Itu kan ada beberapa anak itu 20% anak itu memang agak lambat. Jadi perlu dukungan supaya anak itu lebih semangat, terus lebih bisa mengejar temennya yang lebih cepat. Sementara dari itu Berarti Bu Pur masih dalam proses ini pengembangan asesmen ya. ya Ya, ya. Bu Isti, ada yang bisa disampaikan nggak ini dari Bu Isti ini ya? belum begitu mengenal situasi kelas pertama Iya. ya, potensinya masih belum bisa tahu mana yang berpotensi, mana yang berada di fase tengah, mana yang tertinggal. Selama ini kan masih perkenalan, kemudian nanti kedepannya bisa mengasesmen kelas itu, bisa mengelompokkan di mana kelompok itu yang nilainya tinggi, sedang, rendah. Sebetulnya kan kalau pembelajaran definisinya kan guru harus memahami karakteristik siswanya, Iya. di mana siswa itu harus belajar tidak terbebani, belajar tidak tertinggal, belajar tidak merasa gagal. Itu ya masih tahap pengenalan karakter siswa saja. Ya maklum saja Bapak Ibu ini Bu Isti ini kan masih sangat baru di sini kan. Untuk Ya, baru untuk beberapa kurikulum hari. merdeka juga baru sekali. Ya, baru mengenal juga ya. Ya, Mbak Isti, alhamdulillah di sini jadi lebih ingin ketahuan tentang kurikulum merdeka. Ya. Karena kalau di sekolah lama itu kan masih tahun ini diterapkan. Ya, ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling belajar ya Mbak Isti ya. Mbak Isti ya. Saling belajar. Ya, saling belajar ya. Bisa belajar dari guru-guru yang lain nih. Bu Isti tadi kan sudah mendengar cerita-cerita mereka. Mungkin mana yang membuat Bu Isti ingin tahu atau penasaran, silahkan nanti bisa sharing bersama-sama. Kalau Pak Dwi belum ada ya? Iya nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu. Terima kasih tadi saya mendengar cerita dari teman-teman bahwasanya sebenarnya sudah sama-sama berupaya nih ya. Dimulai dari tahapan assessment. Kalau yang saya tangkap tadi teman-teman semuanya sudah assessment ya. Pak Dwi sudah assessment juga ya? Sudah. Tapi mungkin ada beberapa yang belum memproses hasil asesmennya untuk diimplementasikan dalam pembelajarannya di kelas atau masih bingung ya. Mungkin gitu ya Mas Dwi ya. Ya, nggak apa-apa. Kita pelan-pelan yang penting kita ada progres kemajuannya dibanding tahun kemarin ya. Ini saya lihat Bapak Ibu sudah banyak kemajuannya. Baik Bapak Ibu, tadi coba kita kembali lagi kita ini bersama-sama ya. Poin-poin penting apa saja sih ya dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi? Menurut Bapak Ibu, poin penting yang pertama apa? Tadi kan sudah mendengar cerita nih, kita sudah ulas bareng-bareng. Menurut Bapak Ibu, poin penting pertama dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid itu apa? Assessment. Kemudian ada lagi Bapak Ibu. Pengelompokan hasil asesmennya nggak Bu? Kalau sudah di asesmen tapi nggak digunakan hasil asesmennya juga percuma ya. Iya. Kemudian poin penting apa lagi dalam mewujudkan pembelajaran berpusat pada murid? Gurunya harus bisa apa nih? Menurut Bapak Ibu, gurunya harus bisa apa? Memfasilitasi pembelajaran seperti yang dilaksanakan Pak Suhardi tadi. Ya, yang lain juga sudah melaksanakan. Tapi yang cerita tadi Pak Suhardi. Kemudian selain ada lagi Bapak Ibu, memahami karakteristik ya.
belakang. Nah, Bapak Ibu, dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus memahami poin-poin penting ini. Yang pertama yaitu asesmen, kemudian pengelompokan murid sesuai dengan hasil asesmen tadi, kemudian memfasilitasi pembelajaran. Jadi guru itu sebagai fasilitator. Ya, kemudian memahami karakteristik murid. Jadi murid itu memiliki, kalau kita mau berdiferensiasi, kita bukan hanya memahami kemampuannya saja Bapak Ibu, tetapi juga memahami bagaimana sifat anak, watak anak, karakter anak, kemudian gaya belajar anak, kemudian kemauan anak, hobi anak gitu. Kemana anak ini senangnya kemana gitu. Ya, jadi kita harus memahami juga karakteristiknya. Kemudian setelah itu dibuat modul ajarnya. Bapak Ibu, bagaimana modul ajarnya? Sudah dibuat? Sudah. Ya. Bapak Ibu, modul ajar itu nggak harus kita ngetik sendiri ya, boleh download tapi dimodifikasi ya, bukan download tapi dicetak langsung ya. Di download tapi dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi di kelas atau di sekolah kita ya Bapak Ibu. Kalau kita download langsung dicak nih atau diimplementasikan sesuai dengan modul ajar yang kita download itu tadi, itu pasti akan berbeda. Contohnya di sekolah yang di sekolah yang besar, di sekolah dengan fasilitas yang berbeda dengan sekolah kita, kemudian kondisi lingkungannya itu pasti akan tidak sesuai ya. Jadi selain di download juga harus dimodifikasi dulu. Kita break dulu, kita azan sebentar ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita bahas bersama mengenai poin penting apa saja untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Tadi sudah Bapak Ibu pahami bersama. Kemudian setelah kita mengetahui poin-poin tersebut, tentunya kita buat dulu dalam rencana pembelajaran ya. Bapak Ibu juga saya yakin sudah membuat rencana pembelajaran walaupun mungkin belum lengkap ya, namun sudah berusaha. Sekarang coba kita kalau tadi teman-teman sudah bersama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, sekarang coba saya ingin tahu apa sih kendala yang Bapak Ibu hadapi dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Kendalanya apa? Kendala yang menjadi hambatan lah gitu. Hambatan saya ini loh Bu, dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja kendalanya Bapak Ibu? Mas Dwi, kendalanya apa? Ya, Bu. Kalau untuk membuat modul ajarnya apa kendalanya Pak Dwi? Banyak yang belum paham. Pemahamannya ya, pemahaman. Kemudian kalau buat modul ajar atau buat rencana pembelajaran, Pak Dwi biasanya pakai apa? Tulis tangan atau pakai tulis tangan? Pakai laptop atau pakai komputer? Itu menjadi kendala nggak Mas Dwi? Pak Dwi? Mungkin kalau download Kedua? tidak juga akan mungkin listrik mati atau sinyal yang kurang bagus. Yang lain? Kendalanya apa, Bu Ria? Kendalanya dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi apa? Yang penguasaan digitalisasi yang masih Kurang. Penguasaan digitalisasi atau
kemampuan menggunakan laptopnya masih menggunakan komputernya masih kurang ya. Ya kan dalam apel itu kan kemampuan anak itu kan beda-beda ya. Terus pengelompokannya itu kan asesmennya kan juga beda-beda. Nah, apakah setiap pembelajaran itu apa sih harus menggunakan berdiferensiasi atau cukup apa namanya? Misalnya matematika gitu ya, itu aja atau gimana gitu? Menurut sampean? Menurut guru ya? Apakah semua mata pelajaran, apakah semua pembelajaran harus berdiferensiasi atau hanya sebagian pembelajaran saja? Gitu pertanyaannya ya. Menurut guru ya? Semua, ya iya semua Bu. Ini apa namanya? Jadi pengelompokannya itu juga beda-beda. Anak itu kadang-kadang ganti-ganti terus kelompoknya gitu. Ah iya, itu kendalanya itu ya. Anak mungkin ganti-ganti kelompoknya gitu ya. Iya. Jadi apa ya namanya Bu? Apa namanya itu bahasanya? Bahasanya ya sosialisasi anak di kelas ya. Juga kemampuan sosial anak di kelas mungkin gitu. Karena dia kurang bisa menerima. Kalau saya dengan kelompok ini saya kurang terima. Tuh, ya. Kemampuan bersosial anak-anak masih kurang. Yang banyak Sama- sama itu jadi menghadapinya ya, menghadapi ya, menghadapi kompetensi sosial mungkin. Ada lagi Bu? Ya, yang lain? Kalau saya bagaimana ya supaya menyampaikan kepada anak itu tuh anak itu tetap bisa gitu loh Bu. Maksud saya tuh lama betul cara menyampaikannya udah kayak gini lama gitu loh. Bagaimana saya ini harus bagaimana saya dengan cara apa supaya anak saya ini cepet tanggapnya gitu loh Bu. Kalau saya ini Menurut Bu Suliam dengan cara apa? susah Bu, susah saya ini. metodenya. Iya, mungkin Bu Suliam bertanya tentang metode atau strategi pembelajarannya ya. Ganti. Bagaimana nih supaya anak bisa lebih cepat menyambung, Iya. lebih menarik pembelajarannya gitu ya Bu Suliam ya. Jadi metode pembelajaran. Ada lagi Bu? Iya Bu Tika? Kalau saya di sekitar administrasi itu kan untuk modul ajar itu kan memang sudah banyak yang Iya. tapi mungkin ada beberapa yang memasukkan rekomendasi. Nah, ketika kita akan mengubah modul itu, mungkin kita perlu ide-ide yang lebih mengena ke anak tentang pembelajaran berorganisasi. Untuk memunculkan ide-ide itu kadang sulit Bu. Jadi nanti yang kemampuannya rendah mau tak kasih apa, Iya. nanti yang menengah apa, yang tinggi apa, Memvariasikan lagi gitu ya. variasikan metode Metode dia gitu ya Bu ya. Yang kira-kira tepat untuk anak itu apa gitu. Apa ini? Saya tulis gimana nih Bu Tika ini? mungkin lebih sama seperti Bu Sul tadi ya Bu. Mengemukakan ide lah ya. Kendalanya itu kesulitan mengemukakan ide pembelajaran yang tepat gitu ya. Untuk membuat anak ya, ada lagi Bu? Iya lagi, silakan Bu Tika. Di pelaksanaannya, penerapannya di kelas, karena mungkin kelas 1 jumlahnya sangat banyak ya Bu. Jadi misalnya saya mendampingi untuk yang kelompok rendah, nanti kelompok yang sudah selesai duluan mereka cenderung ingin tahu apa sih yang diajarin di kelompok ini. Jadi mereka ikut Nimbrung. jadi yang tadinya belajar itu kalau fokus dan itu Bu agak mengganggu teman-teman yang lain. Kesulitan mengkondisikan ya Bu ya. Iya. Dengan kelompok yang lain. Ada lagi Bapak Ibu?
Sudah cukup? waktu. Waktu ya. Waktunya gimana Bu Isti? Biasanya kan kalau waktu dalam pelaksanaan dari kita materinya kurang cukup untuk mengetahui karakter individu masing-masing siswa itu. Jadi waktunya kurang cukup untuk benar-benar Baik kegiatan sehari-hari di sekolah maupun jadi kendalanya waktu ya Mbak Isti terutama ya. kegiatan di sekolah. Karena memang kita butuh banyak waktu juga nih untuk membuat modulnya ya. Ada lagi? Pak Suwardi? Kalau saya itu masih yang pertama itu saya itu kurangnya IT dan saya nggak bisa sama sekali, itu yang pertama. Yang kedua kalinya ini saya ini mengajarnya masih ortodok. Artinya ortodok itu karena saya nggak bisa IT sehingga apa yang pelajaran tersebut yang saya dapatkan dari sekolah saya dulu juga saya tambah-tambah. Ya ini jadi pengalaman yang membuka IT sebenarnya itu anak senang seperti ini. Nah ini saya kurang. Itu terang itu yang kedua kalinya. Yang ketiga kalinya saya itu susahnya saya pribadi loh. Itu kalau saya ngajar itu kalau nggak diperhatikan siswa, padahal siswa itu mempunyai hak harus begini. Saya punya prinsip harus begini. Harus kamu menuruti apa kata saya. Makanya saya emosionalnya seperti itu. Maksud saya sering membunyikan peluit itu untuk melampiaskan supaya anak itu artinya dia itu biar berpegang teguh dengan omongan saya, memperhatikan dengan omongan saya. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi saya itu nggak emosi sehingga anak itu sebut biar sejalan, sekelas itu seirama sama dengan yang lainnya gitu. Nah ini makanya saya kadang-kadang itu memberikan peluit itu malu, tapi bagaimana cara menguasai kelas tersebut supaya anak itu bisa konsentrasi apa yang saya berikan itu masuk ke situ. Nah, Jadinya Bapak kurang sabar ya. nah itu masih saya emosi kok Masih. anak kok segini kok nggak masuk karena gini. Berarti kompetensi sosialnya ini lagi-lagi yang perlu Nah, itu diperbaiki. dari saya. Jadi kalau kita mendengar suara peluit keras itu berarti Pak Suwardi lagi marah. Ya memang betul. Ya Pak Suwardi gitu ya. Jadi Pak Suwardi mengalihkan marahnya itu pakai peluit Iya. untuk apa namanya Supaya anak itu- merangsang anak-anak tuh memperhatikan kembali gitu ya Kembali, ya. Pak Suwardi ya. Jadi kendalanya ya tadi mungkin yang terbesar IT ya Pak. Jadi Bapak kurang percaya IT sama diri. sekali nggak. Iya. Bisa. Ya. Ada lagi? Cukup, Bukor ada yang menyampaikan kendalanya? Kalau kendala di kelas 3 itu terutama buku ya, buku PPKN itu kan cuma untuk dua dan anak bekerja. Jadi apalagi tidak ada LKS, mungkin kalau diadakan LKS akan mengurangi beban saya. Itu yang pertama. Yang keduanya kurangnya pemahaman IT, saya perlu masih banyak bimbingan dari teman-teman sekalian. Yang ketiganya yaitu kembali ke kelas. Jadi akan ada dua anak itu kurang membacanya, menulisnya, dikte pun juga nggak bisa, susah. Jadi ya disitulah kurangnya. Mungkin apa anak itu memang agak lambat, apa sayanya yang lambat, ya saya juga kurang tahu ya ini juga untuk menangani anak tersebut. Jadi mungkin dari teman-teman atau sisi ada pemasukan untuk saya. Jadi dengan metode lain yang bisa merubah anak dua itu bisa lebih gampang menyampaikan pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Pur. Yang lain Bu Mustika? Kalau saya ya mungkin sama dengan Bu Ika dan itu kurangnya ide dalam menyampaikan pembelajaran pada sesi dan juga kurangnya sinyal wifi Bu ke pelaksanaan. Jadinya saya kalau mau kelompok atau juga saya nggak ada iya Bu. Iya. Saya Sudah cukup ya Bapak Ibu?
mengatasi kendala tersebut. Nanti akan kita bicarakan bersama-sama. Namun Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menilik kembali terlebih dahulu, ya. Menilik kembali terlebih dahulu apa visi dan misi sekolah kita. Semua yang kita lakukan di sekolah ini adalah untuk mewujudkan visi sekolah kita. Ya, semuanya sudah dirancang pada misi sekolah kita. Ini yang di belakang ini sebenarnya sudah saya buat, tapi hanya perlu diganti saja. Pak Dwi ada di mobil yang bisa kita ganti, tapi tidak jauh dari sini, ya. Visi sekolah kita yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, kreatif, kemudian cakap ini, paham teknologi, kemarin diganti itu ya, dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Ya, nah misi sekolah kita yaitu merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Makanya tadi saya tekankan kembali, apakah pembelajaran kita sudah berpusat pada peserta didik? Ini sudah menjadi hal yang wajib buat kita, Bapak Ibu. Ya, ini sudah menjadi hal yang sangat wajib buat kita bahkan, ya. Kemudian memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajarannya. Nah, itu tadi termasuk pada ide-ide pembelajarannya tadi Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian selain dari visi-misi ini Bapak Ibu, saya juga melihat dari rapor pendidikan kita. Perlu Bapak Ibu ketahui, nanti akan saya share juga di grup, ya. Rapor pendidikan kita di tahun 2022 atau tahun kemarin, ya, itu pada bagian aspek literasi dan numerasi kita ada beberapa, itu kan ada beberapa poin ya dalam literasi itu. Nah, itu ada beberapa poin yang mengalami penurunan, ya. Jadi yang kemarin sudah agak baik, ini malah turun. Nah, ini kan menjadi PR kita bersama. Mengapa nilai rapor pendidikan kita di literasi dan numerasi ini kok nurun? Apa yang perlu diperbaiki? Kira-kira kalau berhubungan dengan hasil belajar siswa, yang perlu diperbaiki itu apanya Bapak Ibu? Yang perlu diperbaiki itu apanya dan siapa yang perlu memperbaikinya? Pendidik. Pendidiknya, ya. Pendidiknya. Nah, pendidiknya itu apa saja yang perlu diperbaiki? Ya banyak itu tadi. Kompetensinya itu apa saja, ya? Dari kompetensi sosialnya, ya, yang tadi maaf Pak Suardi yang belum bisa mengelola kesabarannya, emosinya, bagaimana nih fluidnya biar gak sampai bunyi nih Pak Hardi, ya. Itu mungkin ya Pak Hardi. Kemudian yang lain juga nih Bapak Ibu yang mungkin masih banyak yang kurang sabar nih menghadapi anak-anak. Biasanya yang paling sering nih pakai gertakan meja nih, berat gitu, ya. Nggak usah ngomongin orang lain, mungkin saya juga hampir sama seperti itu. Bagaimana sih mengatasi masalah tersebut? Kemudian nih, kompetensi apa lagi nih yang perlu diperbaiki dari guru, ya. Kok di kelas itu bagaimana nih, ide-ide pembelajaran apa saja nih yang perlu kita lakukan, dari metode pembelajarannya, strategi pembelajarannya, media yang bervariasi. Nah, itu menjadi PR kita semua dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk menaikkan atau meningkatkan hasil belajar siswa. Kalau di rapor pendidikan ini sudah jelas di bagian literasi dan numerasi. Belum lagi di mungkin asesmen Bapak Ibu setiap hari ini ada asesmen formatif, asesmen sumatif kita di tahun kemarin. Anak-anak mengalami peningkatan atau penurunan. Bapak Ibu guru yang tahu semuanya. Nah, dari data-data tersebut, inilah yang menjadi acuan kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik, ya. Baik Bapak Ibu, kita pembelajaran yang berpusat pada murid tadi kita menemukan beberapa kendala. Yang pertama yaitu buku, ya, buku Bapak Ibu. Buku sedang saya coba untuk lengkapi, insya Allah ya, mudah-mudahan. Kalau bukunya sudah ada ya pasti dilengkapi dari kementerian dan juga dari saya sendiri. Itu pasti saya akan mengupayakan untuk melengkapi buku, ya. Kemudian yang kedua yaitu kendalanya yaitu pemahaman. Pemahaman tadi Pak Dwi yang maksud pemahaman itu mungkin pemahaman mengenai pembelajaran
berdiferensiasi dan juga bagaimana sih membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Itu ya Pak Dwi ya. Kemudian, nah ini yang paling banyak nih, penguasaan digitalisasi atau ilmu pengetahuan dan teknologinya masih rendah nih. Ya, ada beberapa guru tadi yang merasa IT-nya itu masih rendah. Nah, ini jadi kendala juga nih IT ya. Nah, selanjutnya yaitu menemukan ide pembelajaran yang tepat. Nah, kemudian kesulitan mengkondisikan siswa di kelas. Ada lagi sinyal wifi, ya. Ada lagi tadi salah satu kendalanya yaitu Chromebooknya ada Bu, tapi sinyalnya yang nggak nyampe tuh. Ini juga jadi kendala nih Bapak Ibu, kendala besar ini pasti ya. Baik, ini saya rangkum saja ya Bapak Ibu kendala-kendala kita, yaitu yang pertama buku, kemudian kemampuan IT, kemudian pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Kemudian bagaimana menemukan ide pembelajaran yang tepat, ya. Kemudian kesulitan mengkondisikan siswa di kelas dan juga sinyal wifi yang belum terjangkau belum bisa menjangkau untuk seluruh area kelas atau sekolah. Gitu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu saya minta bantuannya untuk dapat mengatasi kendala-kendala tersebut. Kalau buku, oke, saya nanti akan coba lengkapi ya saat ini. Kemudian kendala kita yang kedua itu IT. Menurut Bapak Ibu, IT ini penting nggak sih? Sangat penting ya betul. Kalau untuk bidang pendidikan, pentingnya menguasai IT ini untuk apa saja? Mencari informasi, terus apa lagi? Membuat media, membuat media pembelajaran. Mengerjakan administrasi kelas atau administrasi sekolah, modul ajar. Apa tadi ya? Catat dulu. Yang pertama, Cari informasi. Cari informasi. Kemudian membuat media ajar. Selanjutnya tadi melengkapi administrasi, membuat administrasi ya. Administrasi ini banyak nih, ada modul, ada daftar nilai ya, segala macam ya. Ada lagi? Udah ya, kayaknya ini yang paling penting ya, dari mengapa pentingnya kita untuk memahami IT. Nih Pak Suhardi, Bu Suliam dan Bapak Ibu guru yang lainnya, inilah pentingnya kita untuk menguasai IT. Yang pertama, kalau kita bisa IT, kita dapat dengan mudah mencari informasi, ya. Karena sekarang banyak sekali media media internet yang bisa kita akses, ya. Di sana banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua, untuk membuat media ajar. Kalau zaman dulu kita mau buat media ajar itu kita nulis tangan pakai karton. Kalau zaman sekarang itu ada yang lebih mudah, ya, membuat media pembelajaran itu, dan tentunya lebih menarik kalau pakai IT ya. Kemudian membuat administrasi kelas, membuat modul ajar, merekap nilai siswa dan lain-lainnya, itu sangat penting bagaimana kita untuk memahami IT. Nah, ini sudah jelas kendala Bapak Ibu itu ada di IT. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa IT-nya itu masih rendah, tentunya, dan kita tahu betapa pentingnya kemampuan IT untuk pendidikan di sekolah kita ini atau untuk diri kita sendirilah tentunya. Kira-kira bagaimana nih mengatasi masalah ini? Ada yang punya masukan nggak nih? Bagaimana kita mengatasi masalah ini? Bu Vika mungkin yang paling
Mas. Untuk membuat apa? Untuk membuat bahan ajar di internet itu kan juga kita memerlukan tambahan biaya kan. Iya. Itu termasuk kendala. Iya. Biaya. Iya, biaya itu sangat menjadi kendala nomor satu itu bahkan. Ya, Ini kan ini biaya itu termasuk kendala dalam proses pembelajaran diferensiasi. ya mungkin jadi kesatuan dengan IT tadi Mbak. Ya, jadi kesatuan dengan IT. Keadaan atau apa maksudnya kondisi IT-nya yang ada kita punya misalnya kayak gitu itu juga kan berhubungan dengan anggaran atau biaya ya, tapi insya Allah kita sekarang kalau melihat aset yang kita punya insya Allah kita sudah cukup ada ya, walaupun nggak banyak tapi ada, insya Allah cukup. Kalau untuk wifi ada walaupun belum menjangkau semua, nanti akan coba kita benerin itu yang itu waktu itu sudah coba kita benerin juga ya Bu Dika ya. Nah sekarang coba nih bagaimana solusinya nih untuk mengatasi solusi kemampuan IT guru yang rendah. Ya susah loh Bu. Pelatihan ya. Pelatihan. berkelanjutan. Oke. Ya. Solusinya adalah pelatihan yang berkelanjutan. Bah. Itu mungkin ya, belajar bersama berkelanjutan gitu. Jadi nggak hari ini belajar besok nggak digunakan, lupa ya. Ya kalau saya itu gini, Ya Pak. terkadang saya nggak bisa, memang betul saya nggak bisa masalah itu. Bahkan saya mengoperasikan masalah HP aja masih sangat kurang, apalagi yang namanya laptop itu tidak. Nah, saya mau minta ya, ibaratnya meminta belajari Bupika misalnya. Nah ini 1 tambah 1 tambah 2 itu nggak bisa nih itu loh. Makanya saya itu merasa minder, karena apa? Ibaratnya saya buka laptop aja, buka itu nggak bisa loh. Ini aja nggak bisa. Pandangan saya seperti itu, makanya sehingga saya sudah minder duluan. Ya Pak. Selama ini Bapak bisa HP nggak? Dulu kan Bapak Ya. dari HP ya, Bapak lihat HP, udah takut megang HP karena saya pasti nggak bisa. Ternyata bisa nggak Pak sekarang HP? Ya, HP kan saya hanya 50% aja gitu Pak. Tapi bisa ya Pak ya? Ya, 50% lah. Ya nanti kalau laptop pun Pak, komputer pun jenengan tuh nggak harus 100% bisa. Saya juga nggak 100% bisa Pak. 50% bisa itu udah bagus. Nanti akan kita coba Ya, Pak. belajar bersama-sama ya Pak Suhardi ya. Yang lain juga tolong sabar nanti menghadapi Pak Suhardi. Yang baru 0%. Kalau yang lain kan mungkin sudah Iya. sekitar 20 sampai 30 atau 40% gitu. Pak Suhardi baru 0%. Jadi untuk menghadapi solusi tadi kemampuan IT guru yang rendah yaitu kita mengadakan pelatihan yang berkelanjutan. Nanti kita akan bersama-sama membahas. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kendala yang selanjutnya yaitu pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Itu juga mungkin diskusi ya, diskusi bersama atau kita mengaktifkan komunitas belajar atau pelatihan yang berkelanjutan juga ya. Kemudian menemukan ide pembelajaran yang tepat di kelas itu juga mungkin bisa kita lakukan bersama-sama dalam sebuah diskusi ya, diskusi komunitas belajar kita. Kemudian kesulitan mengkomunikasikan siswa di kelas itu juga mungkin bisa kita lakukan, mengatasi solusinya dari sebuah diskusi ya. Selanjutnya yaitu kendala kita adalah sinyal wifi. Itu kalau bisa gini loh, misalnya di perpus itu dipindah di kelas 4, itu bagaimana? Digeser dipindah ke sana supaya yang di sana kelas 4, 5, 6 bisa Masih nyangkut ya. ya gitu. Itu Bisa ya, memang bisa biaya, ya. memang biaya. Bisa. Ya nanti coba kita kondisikan juga Pak, kita atasi masalah tersebut, kita nanti komunikasikan sama Mas Angga yang kita ya. Sebenarnya ya.
Jadi menurut Bu Fika mending tetap di perpus atau di kelas 4? Kalau menurut saya Tetap di perpus supaya nggak bisa diakses yang lainnya atau gimana? sebenarnya kalau di sini dicabut saya Jadi kemarin gini Pak, waktu dia ada di perpus itu masih tetap nyambung sih di kelas ujung. Jadi mungkin Tapi itu untuk sisanya itu ya mungkin yang bilang ketika itu betul, karena mungkin masih error. Tapi semenjak saya tuh asal di kelas 6 itu ya mati tuh sekarang nggak nyambung. Nggak nyambung. ya mungkin kalau hal itu kan kita perlu ngomong langsung juga nih sama Mas Angga. Kan beliau juga yang paling tahu nih Pak. Ya, yang paling tahu nih titik tepatnya untuk apa namanya wifi-nya itu di mana gitu. Untuk wifi-nya itu di mana? Ya Pak Suwardi ya. Sementara kalau di perpus sebenarnya kalau dia nggak trouble itu di kelas ujung itu nyambung. Kalau saya di kantor sana ini, kalau di kantor di kantor kepala sekolah itu, kalau saya duduknya di sebelah sini yang suka duduk saya sekarang itu masih nyambung. Tapi kalau udah duduk di sofa yang di sebelah sana itu udah nggak nyambung lagi. Jadi untuk sementara kalau saya di sana nggak ada masalah, Bu. Ini yang di sini dan saya di sana nggak masalah. Kalau yang di sana sebenarnya kalau nggak trouble nggak ada masalah. Berarti sekarang yang perlu kita atasi adalah trouble-nya itu, kan gitu. Nanti kita komunikasikan lagi dengan Mas Angga, ya. Baik Bapak Ibu, nah ini kendala yang paling penting saya temukan adalah yang pertama kemampuan IT guru yang masih rendah. Kemudian pemahaman guru tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan juga yaitu tadi menemukan ide pembelajaran yang tepat dan kesulitan mengkondisikan siswa. Solusinya yang kita dapatkan tadi, solusi yang pertama untuk mengatasi kemampuan guru IT guru yang masih rendah, yaitu kita mengadakan pelatihan IT yang berkelanjutan. Ya. Yang kedua yaitu untuk mengatasi masalah pemahaman, menemukan ide pembelajaran yang tepat dan kesulitan mengkondisikan siswa, itu kita melakukan diskusi bersama atau diskusi komunitas belajar bersama guru di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, menurut saya juga ini tambahan dari saya ya, pentingnya Bapak Ibu untuk menguasai arti. Salah satunya yaitu untuk menyelesaikan platform Merdeka Mengajar atau PMM-nya. Satu, Pak Suhardi, Pak Dwi dan yang lainnya yang kemarin masih tertinggal itu kesulitan untuk mengerjakan PMM-nya. Kalau yang lain ini kesulitan untuk di bagian aksi nyatanya. Mungkin di Pak Suhardi juga sama Dwi juga kesulitan nanti di bagian aksi nyatanya. Mengapa kesulitan? Karena nggak bisa buat aksi nyatanya, pakai apa gitu ya. Jadi ini penting sekali. Saya juga masih memberikan pelonggaran waktu nih untuk pengerjaan PMM-nya. Mungkin nggak sampai Sabtu besok ya, masih ada waktu minggu depan, nggak apa-apa. Mungkin bisa kita nanti mengadakan pelatihan juga Bu Fika untuk bagaimana membuat media ajar dan juga bagaimana untuk membuat aksi nyata di PMM-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang yang perlu kita sepakati adalah waktu dan siapa yang bisa bertanggung jawab untuk mengadakan pelatihan berbasis IT tadi, pelatihan IT misalnya. Kira-kira waktunya kapan nih Bapak Ibu? Kita sepakati. Ya, mungkin Senin ya. Senin pulang sekolah. Senin Bapak Ibu sekolah. Sekolah lah ya. Nggak ngomong gitu. Jadi waktunya kapan nih? Senin. Jadi setiap hari Senin
sepulang sekolah, ya, setelah anak-anak pulang sekolah, kita melanjutkan kegiatan kita untuk pelatihan IT. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Ya. Kemudian kita juga berbasis aset ini Bu Mufika. Kira-kira siapa nih menurut Bapak Ibu yang bisa, yang tepat nih, orang yang tepat yang dapat mengajarkan atau melatih kita untuk meningkatkan kompetensi kita ini di bidang IT ini? Siapa Bu? Dadah. Ya. Nah, jadi cukup ya. Nanti kita di hari Senin setelah anak-anak pulang sekolah, kita belajar IT yang akan didampingi oleh Ibu Rafika Mawarni. Nanti bareng-bareng Bu Rika, ada Bu Mufika, ada Bu Ria. Nanti kita bareng-bareng yang sudah bisa, yang sudah 50% ke atas ini tentunya ya. Nanti akan mengajarkan yang masih 20%-nya. Bu Rizky juga, Bu Rizky yang masih nggak masuk. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu tadi untuk kendala selanjutnya ya mengenai pemahaman, ide pembelajaran dan juga kesulitan mengkondisikan siswa. Tadi solusinya yaitu kita diskusi bersama melalui komunitas belajar. Nah, sekarang kita sepakati untuk kegiatan diskusi bersama ini di komunitas belajar ini kapan waktunya? Atau mungkin hari Selasanya atau beberapa harinya kemudian, hari Rabunya mungkin setelah pulang sekolah. Hari Selasanya saja ya. Tapi monggo Bapak Ibu ada yang punya ide? Gimana Bu Ria? Kira-kira kapan kita pertemuan komunitas belajarnya untuk membahas ini? Bu Vika? Selasa mungkin ya, supaya kita masih semangat-semangatnya. Biar nggak sendiri, Selasa itu masih hari-hari semangat ya. Jadi hari Selasa setelah sepulang sekolah kita pertemuan diskusi. Ya, apa seperti ini nanti 12.30 ya, setelah kita sholat, anak-anak sholat 12.30 sampai jam 2.15 ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju? Setuju? Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini cukup sekian ya kegiatan PMO kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan hasil bersama-sama dalam kegiatan PMO ini. Selanjutnya akan coba kita laksanakan rencana tindak lanjut tadi yang sudah kita sepakati bersama. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Sudah cukup? Oh iya Bu Vika? Untuk yang diskusi itu berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran lingkungan? Berfokus pada pembelajaran diferensiasi. Ya, Bapak Ibu, kita tekankan sekali lagi bahwa untuk diskusi bersama itu tadi, diskusi komunitas belajar tadi itu berfokus pada pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentunya nanti di dalam-dalamnya juga pasti ada bagaimana menemukan ide-ide pembelajarannya, bagaimana menemukan solusi untuk menghadapi kesulitan mengkondisikan siswanya, kemudian bagaimana untuk meningkatkan pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi itu, ya. Ada
Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.